program acara DM. Doli Maulana kembali hadir di hadapan Anda. Nah, kali ini saya berada di suatu lokasi yang ada di Kota Jambi. Kota ini memiliki suatu objek, yaitu objek vital di Kota Jambi. Nah, seperti apakah background dari tempat tersebut? Yuk kita OTW, kita ikuti profilnya berikut ini. Nah, ini saya sudah berada di titik lokasi yang makin mendekat ke objek yang bakal saya ulas. Pasti penasaran? Yuk kita OTW. Di belakang saya ada beberapa ekor rusa. Nah, tentunya saya bukan berada di kebun binatang, yaitu saya berada di lahan PTPN 6 di Kota Jambi. Ini merupakan salah satu aset. Lahan ini lahan aset PTPN 6, dan juga rusa-rusa itu juga merupakan aset dari perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan tersebut. Halo Bapak. Ya, Pak. Iya, lagi ngapain Pak? Lagi ngumpulin rusa. Lagi ngumpulin rusa. Ya. Kenapa ini Pak dikumpulin, kenapa? Ya karena ini Mau dikasih makan tadi atau gimana? iya. Oh, mau dikasih makan. Wah, ini berapa ekor nih Pak? Kayaknya banyak ini rusanya. Ya, sekitar 30 ekor lah. 30 ekor. Iya. Dengan rentan usia berapa nih Pak? Kita mulainya dari 2010 lah. 2010 kita minta dan urus surat izinnya ke Bogor, pasang waktu itu sampai sekarang beranak pinak. Dari berapa ekor kemarin? Pasang. Sepasang. 2010. Itu usia berapa kemarin sepasang itu? Usia siap kawin lah. Siap kawin. Nah, beranak pinak akhirnya berkembang biaklah Iya. menjadi 30 ekor. Iya. Selanjutnya mau diapain rusa ini Pak? Jadi sebenarnya buat kalau dibilang diternak sih enggak juga. Oke. Karena kita punya areal perkantoran kan sekitar 4,5 hektar, punya fasilitas buat habitat rusa. Jadi di samping juga kita ada kafe yang memang untuk dikomersilkan. Jadi rusa ini termasuk salah satu ikon lah buat kantor pusat. Terutama ini kan dikomersilkan buat umum. Jadi karena habitatnya juga mendukung, makanya kita kemarin putuskan untuk ambil rusa. Oke. Nah, ini para masyarakat tentunya bisa menjadi satu view untuk Anda, ya, untuk refreshing, untuk traveling, ya tentunya bisa di lokasi PTPN 6 ini yang berlokasi di kawasan Kota Jambi, tepatnya di PAL 10. Iya. Nah, Bapak sebagai apa di sini Pak? Tadi ada mau ngasih makan nih kata tadi. Iya. Nah, jadi sebenarnya saya yang pengurus Pawang lah ya. Iya. Pawangnya gitu. Nah, kalau dibilang pawang sih enggak juga. Ah, ah. Cuman karena udah dari 2010 saya yang ngurusin. Oke. Dari 30 ekor ini Pak, apa sih makanannya Pak? Nah, kalau makanannya itu kan, kalau makanya saya bilang tadi di lingkungan kantor kita kalau makanannya sih sudah ada rumput dan pokoknya karena di habitatnya juga begitu ya. Cuman kita tambah dengan ubi rambat, sama wortel gitu ya. Ganti-ganti. Kalau tadi kita udah berbicara nih mengenai bahwa dia tidak boleh untuk dikonsumsi. Artinya memang kita kembang biakan di sini, kita kasih makan, kita kasih minum, kita rawat lah gitu. Iya. Itu kenapa nggak boleh Pak? Jadi kita ngobrol sambil duduk enak nih Pak. Karena begini, karena rusa ini kan hewan yang dilindungi dan siapa
siapapun pihak yang memelihara itu kan harus punya surat izin. Ini surat izinnya surat izin pelihara. Makanya memang dilarang keras ya kita buat mengkonsumsi. Nah, jadi tadi yang seperti saya bilang tadi itu kenapa kita pelihara? Karena kita lihat lingkungan kantor kita punya potensi buat memelihara. Makanya kita putuskan untuk memelihara rusa dari sepasang 2010. 2010 tadi. Iya. Pernah nggak rusa ini keluar dari lingkungan kantor? Enggak apa ya? Dan sekarang memang cukup jinak lah, memang cukup jinak. Iya. Hal yang menariknya lagi bahwa meskipun gerbang di kantor PT PN 6 terbuka dan lalu lalang kendaraan tidak membuat rusa ini keluar dari area PT PN 6 yang berlokasi di Pala 10 Kota Jambi. Ini kan di luar dugaan nih, ada tempat-tempat makan, tempat minum, terus dia mencicipin gitu. Enggak juga? Enggak. Wah, luar biasa berarti Bapak, Iya. binaan dari Bapak ini. Nah, Bapak sendiri dapat ilmu untuk mengurus rusa itu dari mana ya Pak? Sebenarnya nggak ada ilmunya ya, karena dari awal juga kita udah ya kebanyakan hewan juga saya rasa seperti itu. Kalau dari kecil kita pelihara sering beradaptasi, ada seperti kontak gitu kan. Nah, sebenarnya nggak ada ilmunya. Ya begitulah, karena udah biasa setiap hari ketemu, mengasih makan. Jadi bisa dibilang jinak lah. Nah pemirsa, sekian dulu ulasan saya di satu objek di kawasan kantor PT PN 6. Tapi ini bukan tampilan terakhir untuk Anda. Yuk ikuti saya terus, saya masih akan menelusuri apa sih yang ada di kantor PT PN 6 ini. Yuk kita OTW. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perjalanan menelusuri area kantor PT PN 6. Selain kantor, ada objek apa lagi di area ini? Yuk kita OTW. Wow, ini sepertinya ada Teh Kayu Aro, outlet Teh Kayu Aro yang ada juga di area kantor PT PN 6. Gimana nih profil dari Teh Kayu Aro? Sekarang saya sudah berada di ruangan outlet Teh Kayu Aro. Outlet yang saya sempat jelasin di depan tadi, yang juga berada di area kantor PT PN 6 yang berlokasi di Pal 10 Kota Jambi. Di samping saya ada seorang wanita yang amat cantik. Nah, saya ingin tahu ini wanita siapa ya? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Mas. Iya, lagi ngapain Mbak? Ini lagi ngerapiin, kita lagi ada program Teh Kayu Aro. Spesial promo, jadi sekarang kan Teh Kayu Aro sudah mulai ekspansi nih Mas. Oke, Ya, nah jadi kita banyak promo. kita nanti akan mengulik nih. Saya dari Jambi TV di program acara DM Doli Maulana. Nah, Mbak di sini sebagai apa ya Mbak? Saya sebagai kepala subbagian Wow. perencanaan, pemasaran, teh, kopi, dan agrowisata. Ini artinya saya rezeki nih, masuk langsung bertemu dengan orang yang berkompeten di outlet Teh Kayu Aro. Nah, seperti apa sih outlet ini? Panjang lebar akan saya cerita. Nah, saya ingin ngobrol lebih dalam nih. Boleh dong kita sekalian duduk ya Mas ya? Oh, duduk. Oke, sip. Kayu Aro ini yang saya tahu adalah suatu daerah yang berada di Kabupaten Kerinci. Nah, ini kenapa sampai dinamakan Teh Kayu Aro? Ini si PT PN ini mengambil nama itu. Kenapa enggak namanya itu ketek
Atau itu katakan bahasa Jambi ya perahu. Perahu di Jambi disebut-sebut juga namanya ketek. Nah, juga ada apa namanya itu kacang lako. Iya. Kenapa sampai kayu aro? Ya, jadi kan teh kayu aro ini dia diproduksi di kebun kayu aro. Kebetulan itu usahanya namanya kayu aro. Memang di kayu aro Kerinci. Memang di kayu aro Kerinci dan ini kan sudah diekspor ke berbagai negara. Jadi sekarang kita pengen nih masyarakat menikmati teh yang katanya biasa diekspor. Ini ada jenis-jenisnya ya Mas ya. Ini ada yang jenis seduh, ini yang jenis seduh. Terus yang ini, itu yang jenis seduh. Kemudian yang ini jenis teh celup. Nah ini bisa dinikmati masyarakat secara luas. Karena dia juga sudah Bepom. Terus juga sudah kita ekspansi loh dari Aceh sampai dengan Lampung di beberapa area Jawa. Artinya ini pemirsa udah tersebar luas. Tidak hanya bisa didapatkan di wilayah kota Jambi, namun juga di beberapa wilayah yang ada di Provinsi Jambi, pemirsa bisa mendapatkan ini. Ini udah teh kayu aro ini udah beredar luas, bahkan hingga ke luar Provinsi Jambi. Tadi bahkan ke Aceh. Iya. Nah. Dan sudah didapatkan di Alfamart. Pemirsa semua sudah bisa belanja di Alfamart dengan harga Rp5.000. Ini Iya benar. satu paket ini Rp5.000. Kalau yang ini 5.000 Mas. Oke. Kalau yang ini malah cuman rata-rata dijual Rp3.000 sih di masyarakat luas. Jadi memang amat 1, 2, 3, 4 hanya 12.000. 12.000. Nah, 12.000. Murah banget ya Mas ya. Benar. Seharga parkiran ya. Enggak, artinya kalau 12.000 udah dapat banyak gini, asik nih pemirsa. Bisa untuk kumpul-kumpul bareng di rumah. Oleh-oleh. Nggak perlu beli banyak-banyak yang ini udah satu paket. Udah satu paket ya Mbak ya? Iya. Udah satu paket. Ada yang pakai 10 juga isi tumbler loh. Oke, gimana tuh? Nih, 30.000 isinya 10 dapat tumbler gratis. Nah, udah dapat satu paket dengan berbagai macam jenis ukuran teh kayu aro dan juga ada bonusnya. Ini lumayan nih untuk traveling, Lumayan untuk ya bisa juga untuk modal-modal shopping. Kalau shopping kehausan ini aja minum, isi air di sini. Oke, nah ini apa nih keuntungan dari teh kayu aro nih kalau pemirsa ingin mendapatinya tuh keuntungannya apa? Mudah larut atau gimana? Banget. Jadi dia dari sisi visual ya. Visual itu yang pertama warna dan yang kedua yang pastinya rasa. Jadi rasanya itu memang otentik, original dan bener-bener terasa tehnya, boardnya terasa, long aftertaste di lidahnya juga bener-bener terasa. Kita 100% teh tanpa campuran apapun, tanpa perasa, tanpa pewarna, tanpa pengawet. Jadi benar-benar sehat tehnya, benar-benar asli yang berasa diminum sama ratu-ratu Belanda. Sekarang pemirsa sudah bisa menikmati. Nah ini udah keluar negeri juga. Sudah ke berbagai negara, Mas. Luar Kan biasa PTPN 6. boleh di googling loh, boleh dicek di mana-mana teh kayu aro itu sudah diekspor ke berbagai negara. Tadi saya ada keliling, tadi saya ada ngobrol sama pemirsa bahwa saya akan mengupas apa sih yang ada di kantor PTPN 6 ini. Apakah hanya orang nulis saja? Apakah hanya orang ngetik aja? Ternyata setelah saya tadi penelusuran di sini ada objek yang sangat menarik. Tadi ada di bawah sana saya melihat Rusa ya. ada kumpulan rusa. Terus saya samperin. Nah, selain punya rusa ternyata juga ada produksi teh yang udah terdaftar di Balai POM. Bahkan juga kualitasnya baik rasa, aroma itu sangat terjamin. Tapi saya penasaran, benar nggak sih kata Mbak ini rasa dan aromanya sangat enak bagi tubuh, bagi diri kita. Nanti kita akan, saya akan coba dan pemirsa untuk sementara disaksikan aja dulu. Habis sudah menyaksikan program acara ini baru beli. Ada beberapa produk teh yang tentunya bukan teh kayu aro, produk PTPN 6. Selain dari daun teh juga ada sampah-sampah kayu-kayu ya Mbak ya. Iya. Tapi kita Masyarakat lebih paham lah. Tapi kita enggak itu ya Mbak ya. Kita menjaga kemurnian. Kita Kalau boleh- teh memang teh benar gitu. Kita tes nanti kita boleh buka, Mas. Nanti kita sampling, bisa kita buka. Oke. Mau dicoba ya. Ini sangat ini sih salah satu value yang kita jual nih dari teh kayu aro. Nih izin ya Mas ya. Iya. Jadi ini ada titeknya nih Mas. Ini saya bukain. Izin ya Mas ya. Mungkin mau dilihat ya pemirsa. Wow, benar. Ini 100% teh. Enggak ada sampah-sampahnya. Enggak. Benar-benar daun teh yang dihaluskan. Ya,
Ini memang khusus teh celup, jadi dia teksturnya lebih halus, karakteristiknya itu lebih Dari balik masker aja aromanya terhirup. ngaruh banget, Mas. Benar. Makanya Ratu Belanda memang dia selalu pilihannya teh kayu aro. Ratu Belanda aja minum teh kayu aro. Orang Jambi jangan sampai ketinggalan. Benar. Jangan sampai kalah dengan Ratu Belanda. Dan kita juga banyak promo. Kemarin itu kita ada hadiah handphone, bagi-bagi emas. Sekarang kita juga nanti bisa kita lihat di depan itu ada hadiah sepeda. Nanti per 31 Desember kita ada hadiah sepeda lipat, ada emas dan lain-lain. Cara dapatin hadiah gimana? Ya, pembelian setiap produk teh kayu aro itu kita berikan 1 buah kupon yang akan diundi secara acak. Oke. Kuponnya ada di dalam kemasan. Kuponnya diberikan pada saat nanti faktur pembelian. Wow, waktu transaksi ya. Iya, Nah, ini saya ada lihat Arabica Coffee. benar. Wah, ini seperti di Timur Tengah ini. Apa ini? Ya, ini Apakah- kopi Arabica, Mas, boleh dipegang, Mas. Ini kopi Arabica, ini juga mungkin sudah cukup populer lah ya di beberapa bagian negara Eropa juga. Kita banyak sih pembeli-pembeli itu yang akan diekspor ke luar negeri, khususnya negara bagian Eropa. Nah, jadi kopi Arabica ini dia ditanam di ketinggian di atas 1200 mdpl. Wilayah? Dengan tekstur areanya di kayu aro juga. Kayu aro? Sama, dia satu hamparan dengan Cinta kebun produk teh. Jambi. Iya, jadi ini juga lagi populer di kalangan kafe-kafe seperti di kafe kita Ruang Hijau juga pakai kopi kita. Oke. Nah, Gitu. ini saya lihat nih ada lemon, ada jus apa ini maksudnya, Mbak? Ini lebih ke karakteristik rasa kopi Arabica ya, jadi kayak juicy, ada asam-asamnya gitu kan, terus kayak ada spicy-nya gitu, dan dia di lidah juga lebih terasa. Enggak sekedar kopi-kopi. Nggak sekedar kopi-kopian dan Udah ngopi belum? Udah ngopi belum? udah Kalau belum ngopi ya nih, Arabica Coffee, produk dari PT P6. Nah, ini tadi udah tersebar luas si tehnya. Iya. Sekarang kopi gimana nih, Mbak? Kalau kopi kita masih baru pengembangan awal ya Mas ya, tapi ini sudah cukup tersedia sih di beberapa kafe, khususnya kalau mau ngerasain kopi Arabica kita itu di kafe Ruang Hijau kita, itu kopi Arabica Royal Aro dari kebun kayu aro. Nah, ini ada yang oren. Oren ini apa ya, Mbak? Iya, jadi kalau yang ini teh resto ya, teh resto ini teh seduh, ini yang biasanya dibuat teh telur. Nah kalau yang ini dia bisa jadi 3 tingkat loh warnanya. Jadi teh telurnya bukan kayak teh biasa, bukan seperti brand lain. Ini spesial, dia 3 warna. Boleh dicoba deh, kalau penasaran Mas udah coba. Oke, baik, sip. Ini harga berapa nih? Kalau yang 500 gram ini rata-rata dijual di pasar itu 15 ribuan Oke. di pasar. Tapi kalau Beli di sini langsung boleh? Boleh. boleh banget, Siap. Bang, boleh. Biasa kan Hebat orang oleh-oleh suka nggak beli di sini juga. Oh iya, tadi kopi Arabica satu bungkus ini 250 gram. 50.000. 50.000. Kopi murni tanpa campuran apapun. 100% kopi yang biasanya dibeli. Buruan. Ada kopi, ada teh. Buat pecinta kopi, cobain Arabica Coffee produk PT P6. Buat pencinta teh juga ada teh kayu aro produk PT P6. Nah, pemirsa, saya akan mengulik lebih lanjut seputar outlet teh kayu aro. Seperti apa? Yuk kita OTW sesaat lagi. Jumpa lagi di program acara DM. Nah, kita akan mengulik lebih lanjut mengenai outlet teh kayu aro. Nah, ini apa aja nih, Mbak, yang ada di teh kayu aro ini, di outlet ini selain ada kopi dan teh? Ini apa nih, ada yang mau nikahan nih? Ini parcel, Mas. Oh, parcel. Iya, jadi sekarang kan kita pengen lebih ke ini ya, ke upgrade juga, kita ngikutin perkembangan zaman. Oke. Jadi semua yang diminati pasar, misalnya kayak hampers, parcel, souvenir, terus kayak hadiah-hadiah dengan isi teh kayu aro, kita sekarang sudah terima orderan untuk itu. Jadi ada timnya khusus yang bikin ini. Pemirsa, tinggal tunjuk, oh saya Mbak atau timnya, saya mau teh kayu aro ini 5 bungkus, kopinya 5 bungkus, tolong dikemas semenarik mungkin, Mbak. Pasti Mbak ini akan mengemas di tempat ini juga menjadi fasilitas yang diberikan oleh outlet teh kayu aro PT P6. Nah, pengemasannya semua untuk money
itu tergantung tim manajemen. Berapa nih Mbak? Kalau segini berapa nih Mbak? Kalau range sih mas murah sih, biasanya kalau kayak souvenir nikahan itu malahan ada dari range yang satu kotaan aja, ada yang 3.000 tadi, itu dikemas dikasih pita atau bunga lah ya. Tapi kalau yang kayak gini biasanya itu range antara 50.000 sampai 200.000. Udah pengemasan? Sudah all in itu. Biasanya isinya juga yang request si buyer. Jadi harga itu menentukan jumlah barang. Iya, dan menentukan kayak jenis-jenis barangnya. Kalau yang kecil-kecil kayak tadi ini ya, itu mah bisa banyak banget. Karena cuma 30.000 kan, segini satu keranjang udah penuh. Jadi tergantung permintaan si buyer sih. Luar biasa nih. Luar biasa karena mas. Fasilitas dan produknya juga luar biasa. Tentunya kualitasnya oke, harga murah. Kalau ada mindset bahwa harga tinggi, kualitas tinggi. Nah kalau di sini harga murah, kualitas tinggi. Iya Mbak ya? Benar, karena kebun-kebun kita sendiri, pabrik-pabrik kita sendiri, retail-retail kita sendiri. Harga rendah, kualitas tinggi. Kualitas tinggi. Oke. Harga sangat bersaing lah. Nah tadi saya janji sama Mas ya, tadi mau ngajak minum kan. Pengen tahu teh kayu aro. Tapi sebelumnya ini saya mau liatin. Ini ada contoh ini ya, hampers. Oke. Mungkin permintaan hampers juga bisa dipilih mas. Jadi kayak ada yang mau pakai isi t-shirt, mau teko, mau souvenir apapun, itu bisa di request sama pembelinya. Salah satunya berguna bagi Anda yang jomblo. Bagi Anda yang jomblo ingin ya PDKT sama cewek andalannya atau cowok andalannya, ya tentunya cowok lah. Mau PDKT sama cewek yang bakal dipacarin nih, bisa nih dikasih ya bujuk rayu dengan ini. Ya, siapa tahu. Calon mertua masih suka ya mas? Calon mertua pun suka dan yang jadi mertua pun suka. Pokoknya dengan tampilan kemasan yang menarik, isinya juga menarik. Selain isi tambahan juga ada produk asli PT PN6, yaitu kopi Arabica Coffee, juga teh kayu aro. Oke, yuk. Nah, tadi ada dengar ini Mbak, mau ngajak minum? Iya, jauh yuk, Mbak? Enggak, di sebelah mas. Oh. Mari kita minum. Ini asik nih Mbak, ini duduk di sini Iya. Mbak. Kebetulan kita lagi ada Expo Internasional di Selangor, Malaysia, Mas. Jadi itu seluruh produk PTPN ditampilkan termasuk teh kayu aro. Keren. Iya, lagi expo di sana kan. Jadi kita juga memperkenalkan produk Indonesia kepada kancah internasional. Jadi ada 48 negara yang mengikuti expo tersebut. Itu dimulai sejak kapan? Itu dimulai dari kemarin tanggal 18 November. Nah, berakhir? Berakhir sampai dengan hari Minggu besok tanggal 21 November. Yuk buruan ke Malaysia. Itu ada teh kayu aro. Oh iya, ada teh kayu aro di sana. Buruan ada teh kayu Bapak aro. Ibu yang lagi Jadi bagi Anda di Malaysia yang bakal takut ke Malaysia nanti rindu mendalam sama Jambi, tenang. Teh kayu aro Arabica Coffee bisa untuk pengobat rindu Anda terhadap Jambi. Nah, itu artinya PT PN6 terus berkomitmen memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat di Provinsi Jambi hingga juga ke wilayah mancanegara. Iya Mbak? Iya, kita selalu berinovasi Mas, karena kita ngikutin dengan perkembangan zaman, update. Karena kan sekarang produk itu sudah nggak bisa itu aja ya, kita selalu harus mengikuti kemauan dari masyarakat luas. Nah ini pemirsa, kopi teh merek produksi dari PT PN6. Apa ini tagline dari produk ini Mbak? Produk kita tagline itu intinya teh kayu aro Highland Tea, itu teh asli 100% dan istimewa. Oke. Artinya grade-nya udah sangat tinggi ya Mbak ya? Iya. Kalau udah bicara high berarti grade-nya tinggi? Iya, dia Highland juga high grade juga sih sebenarnya. Kita juga bisa bilang teh kayu aro ini 100% asli. Oke. Ada dapat kabar nih Mbak bahwa ini dulu pernah berkancah di kalangan-kalangan artis, di kalangan-kalangan entertain nasional, benar nggak Mbak? Waktu itu Di sih, salah satu, tapi jangan disebutin Mbak ya. iya. Siapa orangnya? Apa dia acara apa? Tapi orang boleh. Boleh sih, tapi Orangnya waktu boleh. itu pernah ada review teh kayu aro juga ya. Kita nggak usah sebutin sih. Artinya dari ya kita bisa bilang pejabat atau petinggi gitu, terus artis-artis juga beberapa sudah nyobain gitu. Ada review kita juga apa ya? Ke siapa aja sih kita bisa kirimin teh kayu aro untuk review. Jadi supaya independen gitu loh Mas. Ini benar-benar teh yang enak gitu. Mas juga nanti mau coba kan ya, kita kasih testernya. Boleh, boleh. Nah, ini penasaran saya pemirsa. Tadi soalnya si
Mbak Cantik ini ngobrolin rasa. Apa sih rasa itu? Yuk kita cobain. Nah, ini. Wow, ini dari kemasan sampai ke gelasnya pun mereknya Kayu Aro, benar-benar menjaga kualitas. Ini boleh diminum ya, Mbak? Boleh dong. Silakan dicoba dulu Mas ya. Ini. Minum. Ini kameramen pada mau minum belum nih? Masih Pada mau pengen ya, minum nggak? kameramen ya? Iya. Mantap. Nggak kelat. Juga rasanya begitu Pas ya. pas di kerongkongan ini, tenggorokan Lega ya, ini. Mas, ya? Iya. Nggak ada lengket. Nah, artinya ada orang minum teh itu salah satu kenapa orang malas minum teh. Ya karena itu udah punya mindset bahwa teh itu kelat di Pahit gitu tenggorokan. Tapi ini teh Kayu Aro produk dari PT P6 ini udah bisa menepis itu mindset. Mereka memproduksi, mengolah dengan berbagai macam strategi hingga teh ini benar-benar berkualitas. Maka layaklah mendapat apresiasi oleh berbagai pihak, baik di kalangan nasional Indonesia hingga mancanegara dan berbagai kalangan, baik mulai dari orang biasa hingga yang luar biasa. Nah, Kita juga kerjasama loh Mas sama Teh Gelas Jambi. Jadi kalau tahu salah satu brand Teh Gelas di Jambi ya, yang sudah ready to drink itu, mereka juga kerjasama dengan Teh Kayu Aro. Jadi bahan dasarnya Teh Kayu Aro. gitu. Kita nggak sebut merek ya. Iya. Coba deh nanti penasaran boleh dicobain. Itu tesnya. Artinya produk lain udah sanding nih, udah Iya. bersanding sama. Nah, karena artinya ini udah benar-benar teruji kualitas. Nah, tadi saya nggak sekedar wah mentang-mentang Mbak ini, mentang-mentang saya lagi ngobrol, nanti takut dimarah maka saya puji-puji. Itu enggak. Saya udah membuktikan sendiri bahwa rasanya luar biasa, nggak pahit, nggak ada lengket. Saya mau nyoba sekali lagi yang nimbangin sih Mbak. Enak loh. Mantap. Apalagi sih Mbak yang ada di PT P6 nih Mbak yang bisa untuk publik, untuk view untuk para masyarakat gitu apa? Social view lah ya. Iya. Kita banyak sih, salah satunya kan kafe ruang hijau ini ya. Oh, ada Kafe ya? ruang hijau ini kan memang Di bawah. mengakomodir. Di bawah? Iya benar, ini di bawah nanti yang banyak rusaknya ya. Oke. Itu kan benar-benar merepresentasikan produk kita. Jadi kayak kopinya, tehnya juga, ada white tea juga. Itu kan produk-produk PT P6 Teh Kayu Aro. Kemudian kita juga ada wisata ya. Itu di unit usaha Kayu Aro, terus di unit usaha Danau Kembar. Udah ada penginapannya juga, itu kayak di area PT P6 ya, itu ada penginapan. Nah. Penginapan rumah dari zaman Belanda dulu, udah bener-bener heritage, vintage, keren Luar lah biasa. pokoknya. Luar biasa. Oke. Harus nyoba loh Mas, nginep. Oke, habis ini saya mau coba nginap di sana. Habis minum teh baru terlelap tidur di tempat penginapan milik PT P6. Nah, pemirsa, cintailah produk sendiri. Karena dari mencintai produk sendiri, maka untuk Anda akan menjadi luar biasa. Seperti yang telah dilakukan oleh PT PN6. Demikian program acara DM hari ini. Sampai jumpa di program acara DM pekan depan.